ibadah online, adik-adik harus semangat ya. Nah, kita persiapkan hati kita, adik-adik duduk yang rapi. Kita mau berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangan, kaitan itu sampai 3. 1, 2, 3. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah, kami sehat, kami kuat, kami bersuka cita. Semuanya karena kasih Tuhan kepada kami. Oleh karena itu, kami datang untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan yang berkati. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Kita masih tetap berdiri adik-adik. Kita mau naikkan pujian kita lagi. Kita nyanyikan lagu I Will Fight This Fight. Musik dong. Realize
mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau minta untuk Tuhan tolong kita melakukan firman-Nya, mendengarkan dengan baik. Kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berapi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, kita dari awal pujian kita, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi ya memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu ya. Adik-adik dengan sikap doa yang baik, duduk yang tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya cerita-Mu itu boleh kami dengarkan dengan baik dan boleh juga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang ingat tentang Bapak Paulus? Masih ingat ya? Beberapa minggu yang lalu, Kak Stella sudah cerita tentang Paulus. Nah adik-adik, ketika Paulus sudah percaya kepada Tuhan, dia kemudian menjadi salah satu rasul yang memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak tempat, ke banyak daerah. Nah, waktu itu kemudian dia bertemu dan bersama-sama dengan salah satu orang yang bernama Silas. Paulus dan Silas kemudian memberitakan
cerita firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang di berbagai tempat. Tetapi ternyata di sebuah kota yang bernama Filipi, ada orang-orang yang tidak suka kepada Paulus dan Silas waktu mereka memberitakan Injil Tuhan. Nah, akhirnya Paulus dan Silas mereka masukkan ke dalam penjara. Kemudian di dalam penjara, Paulus dan Silas kakinya dipasung. Jadi tidak bisa bergerak kakinya. Nah, sepanjang malam itu Paulus dan Silas walaupun merasa tidak adil, tapi tetap berdoa loh. Dan mereka tetap berdoa, mereka tetap bernyanyi kepada Tuhan, memuji Tuhan. Sampai tahanan-tahanan yang lain di dalam penjara juga mendengarkan mereka. Nah, kira-kira waktu tengah malam, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Adik-adik pernah ngalamin gempa bumi? Goyang-goyang semuanya. Nah, kemudian itu terjadi di penjara itu. Waktu itu ketika gempa bumi terjadi, kepala penjara berpikir bahwa orang-orang semua ini udah lari, tahanannya udah lari dari penjara. Dia lihat, dia merasa takut. Kemudian kepala penjaranya mau mengakhiri hidupnya. Dia pikir, aduh gak berguna nih, nanti kalau tahanan udah pergi pasti saya kena hukuman, aduh saya tidak berguna. Nah, tetapi ternyata Paulus dan Silas tetap berada di dalam penjara. Mereka tidak melarikan diri. Jadi mereka berteriak, mereka ngomong kepada kepala penjara, "Bapak, kami masih di sini. Bapak tidak boleh mengakhiri hidup Bapak. Kami masih semua ada di sini. Hidup Bapak itu berguna loh, walaupun tugasnya sebagai kepala penjara." Nah, akhirnya kepala penjara ini tidak jadi mengakhiri hidupnya, tetapi dia mulai percaya kepada Paulus dan Silas. Mereka kemudian dibawa oleh kepala penjara, dibersihin luka-lukanya, dan Paulus dan Silas berdoa untuk kepala penjara. Akhirnya kepala penjara ini menyadari bahwa ternyata hidupnya itu berharga, hidupnya itu berguna, dan dia harus percaya kepada Tuhan. Sejak saat itu, kepala penjara bertobat adik-adik. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan akhirnya dia dibaptis bersama dengan keluarganya. Adik-adik, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita merasa gelisah dan takut. Benar nggak ya situasinya akan berjalan dengan baik? Nah, adik-adik mungkin yang sudah sekolah minggu depan atau beberapa minggu lagi akan mengikuti ujian akhir untuk naik kelas. Nah, pasti ada yang khawatir nih, aduh gimana ya, bisa nggak ya saya mengerjakan soal-soalnya? Adik-adik, kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah belajar dengan baik, disiplin, pasti adik-adik Tuhan akan menolong adik-adik untuk menyelesaikan ujian, menyelesaikan tes dengan baik. Nah, hari-hari ini kita juga masih lihat ya, sampai sekarang kita masih ada di rumah, masih belajar dari rumah, bahkan juga beribadah dari rumah. Kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir, tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya adik-adik percaya bahwa Tuhan pasti tetap akan mengerjakan hal yang baik untuk kita. Pasti ada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini dari wabah yang sedang ada. Nah, adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, bahwa sekalipun banyak hal yang terjadi, Tuhan tetap baik dan tetap mengasihi kita. Amin. Untuk cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Paulus dan Silas dan juga kepala penjara di Filipi. Biarlah kami juga memiliki iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk melakukan, untuk memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.